tapi suaranya putus-putus. Nah, maka dari itu melalui record ini barangkali nanti bisa ditonton kembali secara utuh. Nah, itulah beberapa hal yang terkait dengan penugasan yang diberikan dalam rangka memberikan tanggapan soal uraian yang berbentuk uji kompetensi 1 ya, yang ada di LLMS ya. Ini sudah diprogramkan dari UPI pusat, jadi tutor tinggal melaksanakan saja. Nah, ini yang terkait dengan uji kompetensi 1. Sementara untuk tutorial kita pada kesempatan ini, kita akan membahas yang berkaitan dengan modul 4 dan modul 5. Nah, Bapak akan mempresentasikan atau menampilkan slide ya, terkait dengan modul kita. Apakah bisa terlihat mahasiswa sekalian, Bapak dan Ibu? Apakah yang Bapak tampilkan? Bisa ya. Bagi yang punya modul, boleh modulnya sekalian dibuka supaya kita bisa melihat di mana beberapa hal yang kita bahas ini. Namun di dalam kesempatan ini, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan terkait dengan materi yang harus kita diskusikan ini, Bapak ingin informasikan bahwa beberapa hal yang akan Bapak tampilkan ini tidak terdapat di dalam modul kita. Akan tetapi informasi itu merupakan up-to-date dari informasi yang tertulis di dalam modul kita ini. Karena beberapa bentuk perancangan pembelajaran itu kita sesuaikan dengan aturan yang sudah ditetapkan yang baru-baru ini. Tentu tidak berdasarkan pada aturan yang lama, karena yang lama tidak berlaku lagi. Karena modul kita ini ditulis sudah cukup lama, dari tahun 2007, di mana tahun 2007 itu awal dari pembelajaran tematik ya. Bapak ingat waktu kuliah S2 kemarin, beberapa teman melakukan penelitian tesisnya tentang tema pembelajaran tematik. Padahal waktu itu masih menggunakan kurikulum KTSP. Nah, maka dari itu di dalam KTSP itu sendiri ya sudah ada pembelajaran tematik yang mengawali pembelajaran yang kita bahas ini. Namun konteksnya tentu sedikit berbeda, ada perubahan, perbaikan dan penyempurnaan saat kita menggunakan kurikulum 2013. Nah, terkait dengan perencanaan pembelajaran ini perlu kita ingatkan kembali bahwa kita dihadapkan ke dalam 2 kegiatan belajar. Pertama, tahapan perencanaan pembelajaran, bagaimana tahapan-tahapan dilakukan dalam perencanaan pembelajaran itu, dan kedua, baru kita akan masuk terkait dengan silabus dan satuan pembelajaran. Nah, terkait dengan hal ini ya, salah satu sebagai contoh gambaran, Bapak akan menampilkan beberapa informasi yang bisa kita temukan di dalam penyusunan RPP. Pertama, RPP yang kita lakukan ini ya, kita akan susun ini, tentu kalau di dalam modul kita ini bisa kita lihat di halaman 4.28 sama 4.29. Nah, kalau kita lihat dari form yang diberikan di dalam RPP, tentu sini tentu perlu ada perbedaan dengan adanya kurikulum 2013. Nah, perbedaannya di bagian yang mana? Kalau kita lihat di dalam contohnya di dalam buku guru kelas 1 tema 4 ya, tentang keluargaku ya. Nah, tentu berbeda kalau kita bandingkan dengan RPP yang ada di dalam halaman 4.28. Nah, ini contohnya di beberapa penampilan mulai dari kompetensi, ruang lingkup pembelajarannya, pemetaan kompetensinya tentu jauh berbeda. Kemudian berikutnya
Begitu juga di saat kita menyusun SPP itu tentang tujuan pembelajaran, media dan alat pembelajaran, langkah pembelajaran, langkah pembelajaran yang lalu itu ya tentu tidak sedetail ataupun sebaik apa yang sudah disempurnakan pada saat ini. Sebagai contoh, di dalam kegiatan pembelajaran itu ada kegiatan pendahuluan, ya, ada pula kegiatan inti seperti ayo membaca, ayo berlatih, ayo bernyanyi, ayo bercerita, banyak lagi kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, tentu berbeda konsepnya dengan kegiatan pembelajaran yang ada tertulis di dalam modul kita pada halaman 4.30. Nah, itu di dalam kegiatan pembukaan sampai kegiatan penutup pada halaman 4.31. Nah, kemudian begitu juga yang terkait dengan penilaian pembelajaran. Ya, di sini penilaian pembelajaran itu ada dalam bentuk penilaian sikap, nanti ada lampirannya ya yang bisa kita lihat sebagai contoh. Kemudian ada penilaian pengetahuan yang bisa dilakukan, kemudian ada penilaian keterampilan. Nah, itulah sebagai salah satu contoh bahwa penyusunan RPP apabila kita bandingkan mulai dari halaman 4.28 sampai halaman 4.32. Malahan bisa juga termasuk lampiran-lampirannya pada halaman sampai halaman 4.38. Nah, itu sebagai contoh. Nah, untuk memahami bagaimana perancangan pembelajaran terpadu dalam bentuk RPP, kita harus tahu pertama itu yang terkait dengan struktur kurikulum. Nah, kalau kita buka di halaman 4.5 ya. 4.5 itu struktur kurikulum yang ditampilkan seperti ini ya. Ini tabel yang ada di halaman 4.5. Struktur kurikulum itu ya kalau kita lihat untuk struktur kurikulum pada SD atau Madrasah Ibtidaiyah, pendekatan tematik semua yang digunakan untuk kelas 1 dan kelas 2. Nah, kemudian di sini tidak dijelaskan berapa jam secara alokasi waktu, baik itu mata pelajaran pendidikan agama sampai kepada mulok. Nah, sementara untuk kelas 3 sampai kelas 6 itu ada alokasi waktunya. Antaranya pendidikan agama 3 jam, kemudian kita 5 jam sampai kepada mulok. Nah, nanti di luar mulok itu jumlahnya 32 jam pelajaran. Nah, sementara untuk kelas 1 dan kelas 2 dengan pendekatan tematiknya itu 27 jam. Nah, yang dijelaskan dalam buku kita ini tentu berhubungan dengan kurikulum KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Maka dari itu kita juga harus menyesuaikan bagaimana struktur kurikulum di saat ada kurikulum 2013, nah, tentu berbeda. Nah, di sini perbedaannya. Kalau kita mau melihat misalnya di dalam mata pelajaran pendidikan agama, kalau dulu namanya pendidikan agama saja, sekarang sudah namanya pendidikan agama dan budi pekerti. Kalau kemarin itu 3 jam, sekarang sudah 4 jam semuanya, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian untuk PKN itu sendiri dulu 5 jam masih tetap 5 jam, termasuk kelas 1 dan kelas 2. Kemudian bahasa Indonesia dahulunya 5 jam ya, KTSP di kurikulum 2013, kelas 1 8 jam, kelas 2 9 jam, kelas 3 10 jam, kelas 4 sampai kelas 6 itu 7 jam pelajaran untuk bahasa Indonesia. Kemudian untuk matematika ya, kemarin pada KTSP itu di kelas 3 sampai kelas 6 itu 5 jam. Sementara pada K13 ya, kelas 1-nya 5 jam, kemudian kelas 2 sampai kelas 6 jam masing-masing. Kemudian untuk mata pelajaran IPA, IPS ya, kalau di sini IPA ada ilmu pengetahuan alam ya. Ilmu pengetahuan di sini alam 4 jam ya, sementara di sini di kelas 1 sampai kelas 3 tidak ada jam khusus untuk ilmu pengetahuan alam. Tapi di kelas
45 dan 6 ada secara khusus. Nah, sementara untuk IPS, kalau IPS pada KTSP ini pengetahuan sosial bergabung dengan PKN. Nah, sementara untuk di K13 ya, untuk kelas 1 sampai kelas 3 tidak ada jam khusus, tapi di kelas 4 sampai kelas 6 ada 3 jam pelajaran. Termasuk juga berikut seni budaya dan prakarya, kemudian PJOK. Nah, secara keseluruhan tentu juga bisa kita lihat perbedaan struktur kurikulum, di mana pada KTSP kelas 1 kelas 2 itu 27 jam, sementara pada K13 30 sampai 32 jam. Ya. Kemudian untuk kelas 3 sampai kelas 6 pada kurikulum Satuan Pendidikan 32 jam, sementara kelas 3 sampai kelas 6 pada KTSP untuk kelas 3 34 jam, 4 sampai kelas 6 itu 36 jam. Itu perbedaan struktur kurikulumnya. Nah, tentu ini menjadi dasar bagi kita di dalam perancangan pembelajaran terpadu terkait dengan mata pelajaran tematik. Kemudian kalau dari segi struktur kurikulum juga yang ada di dalam Permendikbud nomor 57 tahun 2014 tentang beban belajar ya, Bapak ingin katakan bahwa beban belajar ini terkait dengan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun pelajaran. Bebannya seperti yang dijelaskan di dalam tabel tadi, 30 jam, 30 jam, ya. 30 jam di kelas 1, kelas 2 32, kemudian kelas 3 34, sementara dia kelas tinggi ya, SD itu mulai dari kelas 4 sampai kelas 6 36 jam. Nah, kemudian beban belajar di kelas 1 sampai kelas 5 dalam 1 semester itu sedikitnya 18 minggu efektif belajar. Kemudian untuk kelas 6 itu sendiri pada semester ganjil itu minimal 18 minggu jam yang efektif belajar, sementara di semester genap setidaknya 14 minggu efektif belajar. Kenapa? Karena pada semester genap ini biasa ada ujian akhir sekolah. Nah, ujian akhir sekolah itu kan tidak termasuk minggu efektif belajar untuk proses pembelajaran tatap muka, tapi itu hanya kegiatan ujian ya untuk mengevaluasi pembelajaran atau proses pembelajaran. Maka dari itu pada kelas 6 semester genap sedianya ada 14 jam pelajaran yang harus diatur di dalam struktur kurikulum yang harus dilaksanakan oleh Pak guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian berikutnya terkait dengan muatan pembelajaran. Nah, tentu muatan pembelajaran di sini perlu Bapak sampaikan bahwa muatan pembelajaran yang berdasarkan kurikulum 2013 ya, yang terdapat di dalam Permendikbud nomor 57 tahun 2014. Di kelas 1 terdapat 8 tema, kelas 2 8 tema, dan kelas 3 8 tema. Nah, kemudian untuk kelas 6 ya, kelas 6 itu ada 9 tema, kelas 5 juga 9 tema, kemudian kelas 6 juga 9 tema. Nah, itu kalau kita lihat dari muatan pembelajarannya. Jadi secara umum kelas 1 sampai kelas 3 itu 8 tema, kemudian kelas 4 sampai kelas 6 itu 9 tema. Nah, terkait dengan pembelajaran terpadu ya, perlu disampaikan bahwa tadi ada mata pelajaran IPA maupun IPS yang kosong ya. Nah, kenapa dia kosong? Ini dia perlu disampaikan. Kekosongan yang terdapat di kelas 1 sampai kelas 3 tadi untuk mata pelajaran IPA itu diintegrasikan pada mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Jadi integrasi penggabungannya ada pada mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika untuk mata pelajaran IPA. Sementara untuk mata pelajaran IPS kelas 1 sampai kelas 3 tadi itu digabungkan atau diintegrasikan ke dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, PKN, dan matematika. Jadi ada 3 mata pelajarannya. Cuman perbedaannya kalau IPA itu cuman hanya ada pada bahasa Indonesia dan matematika, akan tetapi IPS ditambah dengan PPKN.
Nah, itu dia. Jadi IPS itu lebih banyak masuk ke dalam beberapa mata pelajaran dibandingkan yang IPA. Kemudian untuk kompetensi dasar IPA dan IPS di kelas 4 sampai kelas 6 masing-masing berdiri sendiri. Nah, itu yang perlu kita ketahui terkait dengan struktur kurikulum tadi. Nah, kemudian bagaimana model pembelajaran di dalam memadukan pembelajaran terpadu ini, seperti yang sudah kita bahas saat kita membahas modul 1 tentang model-model pembelajaran terpadu. Nah, di dalam model-model pembelajaran terpadu itu kan di dalam modul 1 itu kita diberikan ada 10 model pembelajaran, tapi dari 10 itu ada 3 model pembelajaran yang dapat diterapkan di dalam pembelajaran di SD. Nah, maka dari itu salah satunya adalah model pembelajaran jaring laba-laba atau disebut dengan. Nah, bagaimana pembelajaran terpadu dengan model pembelajaran model jaring laba-laba ini atau disebut dengan EBET? Nah, di sini contohnya, ini seperti jaring laba-laba. Kalau pembelajaran terpadu itu ada suatu tema, di dalam sebuah tema ini ada belajar tentang matematika, ada belajar tentang bahasa Indonesia, ada musik, ada IPA, ada IPS dan lain sebagainya. Nah, di situ contoh model pembelajaran terpadu dengan model jaring laba-laba atau WBM. Kemudian yang kedua, ada lagi model pembelajaran yang disebut dengan connected atau keterhubungan. Seperti apa itu, Pak? Di dalam kita mempelajari IPS, di situ ada konteksnya masuk ke dalam bahasa Indonesia. Begitu juga di dalam kita belajar IPS juga masuk ada materi tentang matematika di dalamnya. Begitu juga IPS kita pelajari, tapi kita juga masuk di dalam IPA. Begitu juga di dalam kita belajar bahasa Indonesia ada tentang IPS, ada tentang IPA dan matematika. Begitu juga di saat kita mempelajari tentang matematika. Matematika yang dipelajari itu ada hubungannya belajar juga tentang bahasa Indonesia, tentang IPS, begitu juga IPA ini juga belajar tentang IPS di dalamnya, tentang bahasa Indonesia. Nah, itulah yang disebut dengan model pembelajaran keterhubungan atau konektif. Dan yang terakhir atau yang ketiga, model pembelajaran itu di dalam penerapannya di SD itu ada disebut dengan model keterpaduan, memadukan atau disebut dengan integrated ya. Nah, seperti apa itu, Pak? Misalnya di dalam sebuah tema yang dipelajari itu, contohnya misal contoh tentang anggota keluargaku misalnya. Nah, bisa saja di dalam mempelajari tema anggota keluargaku itu ada bahasa Indonesia di dalamnya, ada IPS, ada matematika, ada PKN. Nah, begitu juga. Nah, perpaduan dari ini itulah yang disebut dengan model pembelajaran integrated atau model pembelajaran keterpaduan. Nah, itu 3 model pembelajaran yang dapat kita gunakan di dalam perancangan pembelajaran terpadu. Berikutnya terkait dengan kompetensi dasar. Kita nanti kan akan merancang pembelajaran dalam bentuk silabus, kemudian dalam bentuk RPP ya. Tentu nanti kita akan ditemukan kepada sejumlah kompetensi. Ada yang namanya kompetensi inti atau KI 1, yaitu sikap spiritual. Ada sikap sosial disebut dengan KI 2 atau kompetensi inti 2. Ada kompetensi pengetahuan yang disebut dengan KI 3. Kemudian ada kompetensi keterampilan yang terkait dengan KI 4. Nah, begitu juga. Nanti di saat Bapak menjelaskan menyebutkan KI 1, pasti KI 1 yang dimaksud itu adalah sikap spiritual. Kemudian apabila Bapak nanti menjelaskan ini terkait dengan KI 2, nah maka itu berkaitan dengan kompetensi sikap sosial. Begitu juga kalau Bapak ini menyampaikan bahwa ini terkait dengan KI 3, berarti itu tentang kompetensi pengetahuan. Begitu juga dengan KI 4. KI 4 ini terkait dengan kompetensi keterampilan. Nah, tentunya di dalam beberapa kompetensi inti ini kita akan dihadapkan juga dengan beberapa kompetensi dasar di dalam merancang pembelajaran terpadu. Nah, misal contohnya kalau dia KI 1 pasti diawali KD itu dengan angka 1, ini angka 1 semua. Nah, itu. Jadi kalau kita mau mengetahui, oh ini KI mana? Oh ini KI sikap spiritual atau KI 1. Kenapa? Karena diawali angka 1.
Begitu juga misal kalau kita ditemukan dengan KD 2.2, berarti itu pasti KD yang berkaitan dengan KI 2, yaitu psikososial. Nah, begitu juga setiap KD yang di awal yang ketiga itu berkaitan dengan KI 3. Begitu juga KI 4, ya. Setiap kita temukan KD yang diawali dengan keempat, maka dia termasuk pada KI 4. Nah, itu pengetahuan yang perlu kita ketahui di dalam merancang pembelajaran terpadu. Nah, kemudian berikutnya sebagai contoh di sini ya. Di saat kita merancang pembelajaran terpadu sebagai contoh di tema 4 keluargaku, subtema anggota keluargaku. Nah, seperti apa Pak kompetensi dasarnya ini contohnya? Misalnya di dalam PKN ada 3.2, mana tata tertib dan aturan berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah maupun di sekolah. Kemudian ada juga di tadi 3.3 ini, berarti ini tadi yang ada di KI 3 ya, mengenai keragaman karakter individu di rumah dan sekolah dan seterusnya. Ini tidak bapak tulis semua karena terkait dengan untuk menampilkannya. Ini yang terkait dengan PPKN. Kemudian di dalam subtema ini juga belajar dengan bahasa Indonesia. Apa saja KD-nya Pak? Ada 3.3, ada 3.4 sampai 3. sekian. Kemudian begitu juga yang berhubungan dengan matematika di dalam tema anggota keluargaku ini ada 3.1, ada 3.2 dan seterusnya. Nah, ini adalah beberapa KD pengetahuan yang terkait dengan subtema 1 anggota keluargaku, mulai dari PPKN sampai PPK. Begitu juga dengan di dalam yang lainnya. Nah, tentunya di dalam perancangan pembelajaran terpadu nanti kita juga dihadapkan dengan sistem penilaian. Nah, penilaian seperti apa Pak? Ini contoh penilaian dalam bentuk sikap tadi yang Bapak sampaikan. Ada contoh lampirannya. Lampirannya seperti ini, contoh nomor observasi sikap spiritual. Kenapa? Penilaian sikap spiritual yang berkaitan dengan KD yang ada di KI 1 maupun penilaian sikap sosial ya yang terkait dengan tadi yang ada di KI 2 itu dapat dilakukan penilaian melalui yang pertama adalah observasi. Nah, apa contohnya Pak? Misalnya atas nama Aurora, ini nama siswa ya, bagaimana sikap spiritualnya. Ini terkait dengan sikap spiritual. Pertama di dalam KD itu tentang ketaatan beribadah contohnya. Misalnya ditemukan pada tanggal 1 bulan sekian, tahun sekian, dia mengajak temannya sholat berjamaah. Sebagai contoh, itu ketaatan beribadah. Sudah itu ditemukan lagi atas nama Aurora ini pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian mengikuti perayaan hari besar agama. Nah, itu contoh lembar observasi sikap spiritual. Begitu juga contoh nomornya. Nah, kemudian berikutnya, selain observasi yang dilakukan di dalam menilai sikap spiritual dan sosial, di dalam kita merancang pembelajaran terpadu itu bisa juga melakukan penilaian diri atau self assessment. Nah, bagaimana ini Pak penilaian diri atau self assessment ini? Jadi penilaian diri ini adalah penilaian yang digunakan untuk memberikan penguatan atau reinforcement ya terhadap kemajuan belajar siswa seperti keterampilan dasar mengajar guru di dalam pembelajaran terpadu yang kita bahas pada terdahulu. Nah, yang seperti apa? Salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh guru itu di dalam pembelajaran terpadu memberikan penguatan. Nah, penguatan yang diberikan itu bisa melalui penilaian diri atau self assessment. Nah, bagaimana melakukan penilaian ini, Pak? Ya, kalau ada pertanyaan seperti itu, bagaimana program? Contoh misalnya lembaran penilaian diri, namanya contohnya Aurora, kelas berapa, semester berapa. Nah, yang mana yang dikatakan penilaian diri itu? Ini contoh beberapa pernyataan. Misalnya, saya selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas. Nah, nanti siswa itu bisa saja diberikan kuesioner ya, diberikan sumber tokoh untuk menceklis oh ya atau tidak dijawab ini. Kenapa pernyataan ini? Saya selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas. Kalau dia selalu melakukan doa, pasti dia akan ceklis. Iya. Tapi kalau misalnya tidak selalu ya pasti tidak.
Kemudian contoh pernyataan kedua, saya menghargai teman yang berbeda agama, berdoa menurut keyakinannya, kemudian iya atau tidak. Kemudian ada juga, saya menyelesaikan tugas tepat pada waktu, nanti dia akan mengkoreksi untuk memberikan pernyataan pada dirinya apakah tepat waktu selalu atau tidak. Nah, dan seterusnya. Ini tergantung dengan nilai-nilai sikap, baik itu sikap sosial maupun sikap spiritual yang bisa dinilai kepada diri peserta didik. Ini contoh beberapa formatnya. Kemudian setelah itu, ya, selain penilaian dalam bentuk sikap, ada penilaian dalam bentuk pengetahuan. Nah, terkait dengan ini kita bisa lakukan dengan beberapa cara, ya. Yang pertama bisa tes tertulis, tes lisan, ataupun melakukan penugasan. Nah, tentu setiap kita melakukan penilaian, tentu di sini di dalam penilaian pengetahuan itu harus mengukur indikator setiap tadi, ya, setiap tensi dasar. Nah, kemudian begitu juga di saat kita melakukan tes lisan, nah ini dapat berupa pertanyaan-pertanyaan atau perintah dan kuis yang diberikan dijawab secara lisan. Tes lisan ini selain kita mengukur kompetensi peserta didik itu sendiri, tetapi juga dalam rangka bertujuan untuk menumbuhkan sikap berani berpendapat, kemudian percaya diri, kemudian kemampuan berkomunikasi secara efektif. Nah, itu nilai lain, ya, apabila kita melakukan penilaian pengetahuan dalam bentuk tes lisan. Nah, begitu juga penilaian pengetahuan itu dalam bentuk penugasan. Kemudian tugas pada siswa untuk mengukur atau memfasilitasi siswa meningkatkan pengetahuan, bisa dalam bentuk rumah dan sebagainya. Nah, itu beberapa penilaian yang ada di dalam penilaian pengetahuan. Nah, selain sikap dan pengetahuan, penilaian itu juga dilakukan dalam bentuk kompetensi keterampilan, di mana penilaian keterampilan yang dimaksud di sini adalah untuk mengetahui kemampuan siswa tentang bagaimana kemampuannya di dalam menerapkan pengetahuan dalam memahami dan menyelesaikan masalah. Nah, tentu di dalam hal ini Bapak ingin sampaikan bahwa ada dua cara yang digunakan di dalam penilaian keterampilan ini. Ada penilaian kinerja, ada penilaian portofolio. Nah, bagaimana dengan bentuk penilaian dilakukan oleh penilaian kinerja ini? Kalau untuk penilaian kinerja ini dalam rangka untuk capaian pembelajaran berupa keterampilan proses, ya, dan pencapaian keterampilan hasil. Jadi proses maupun hasil itu melalui penilaian kinerja. Nah, sementara bentuk yang lain seperti penilaian portofolio ini merupakan penilaian dalam bentuk rekaman yang otentik, ya, yang memperkuat kemajuan dan kualitas pekerjaan peserta didik. Nah, yang seperti apa yang portofolio ini, Pak? Misalnya bagaimana persiapan siswa itu di dalam mengikuti pembelajaran, bagaimana dia melaksanakan pembelajaran itu, sampai kepada bagaimana dia menyelesaikan materi ataupun pembahasan yang dibahas. Nah, kesiapan itu bagian dari penilaian portofolio itu yang dimaksud di dalam penilaian metodologi di dalam penilaian. Nah, itu beberapa bentuk penilaian yang dapat dilakukan di dalam beberapa kompetensi pembelajaran. Nah, itu yang terkait dengan rancangan pembelajaran, ya. Kemudian kita coba masuk ke dalam silabus, ya. Dimana kalau kita lihat di dalam peraturan Menteri nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses, di dalam kita membuat perangkat pembelajaran dalam bentuk silabus, pertama yang harus ada di dalam sebuah silabus itu harus ada identitas sekolah. Yang mana nih satuan pendidikan. Kemudian kompetensi inti ini dia KM 1, KM 2, KM 3, KM 4. Kemudian berikutnya kompetensi dasar ini. Kemudian diikuti lagi dengan tema atau materi pokok misalnya ini, materi pembelajaran disebutkan di sini. Kemudian berikutnya pembelajaran. Nanti pembelajaran itu kegiatan yang dilakukan, misalnya contoh di sini pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik. Nah, saintifik itu kan kita kenal dengan kegiatan pembelajaran dengan istilah 5M.
mulai mengamati, menanyakan, mengumpulkan informasi, kemudian menelarakan asosiasi, kemudian mengkomunikasikan. Ini 5M maksud di dalam pembelajaran seperti itu. Ini salah satu bentuk kegiatan pembelajaran di saat kita menyusun atau merancang silabus pembelajaran terpadu. Selain kegiatan pembelajaran, di dalam silabus itu harus ada penilaian. Nah, penilaian ini juga harus ada secara terpisah. Mana penilaian pengetahuan, mana penilaian keterampilan, yang mana penilaian sikap. Nah, maka dari itu di dalam penilaian harus jelas ya, terkait dengan perbedaan kompetensi ini, jangan dicampur adukkan. Maka dia tersendiri untuk menilai sikap instrumen seperti ini yang diukur beberapa aspek terkait dengan kompetensi dasar. Begitu juga dengan pengetahuan dan keterampilan, ya punya instrumen masing-masing, tidak bisa sama. Nah, itu yang dimaksud di dalam penyusunan silabus untuk menunjukkan bagaimana cara penilaian. Kemudian di dalam silabus harus ada alokasi waktu dan jumlah belajar. Waktu belajar seperti yang tertulis pada gambar ini sebagai contoh. Nah, itu yang terkait dengan silabus ya. Nah, kemudian berikutnya kita coba membahas tentang RPP. Nah, karena di dalam Permendikbud tentang standar proses ini, kalau tidak salah Bapak, pada bab ketiga tentang perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang harus dibuat oleh guru itu ada dua di dalam desain pembelajaran. Pertama adalah silabus, yang kedua adalah RPP. Nah, tentu silabus itu seperti beberapa komponen yang harus ada di dalam silabus itu sendiri seperti yang ditampilkan tadi. Nah, maka begitu juga dengan RPP. RPP itu ada beberapa komponen yang harus ada di dalam sebuah RPP. Ada identitas sekolah, ada tema subtemanya, kemudian ada kelas semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, indikator penilaian kompetensi, materi pembelajaran, metode dan media serta sumber belajarnya, kemudian langkah-langkah pembelajaran sampai kepada penilaian. Nah, ini adalah beberapa komponen yang harus ada di dalam sebuah RPP. Walaupun di dalam kesempatan ini ada juga mungkin teman yang bertanya, Pak, bagaimana nih RPP 1 lembar? Nah, RPP 1 lembar itu hanya penyederhanaan administrasi saja. Di dalam surat edaran Mas Menteri sudah disampaikan bahwa di surat edaran itu tidak membatalkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Tetapi untuk menyederhanakan administrasi dulu, boleh membuat RPP yang 3 komponen di dalamnya. Pertama, tujuan pembelajaran, yang kedua langkah-langkah pembelajaran, yang ketiga penilaian. Nah, cuma 3 itu. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak, boleh nggak buat RPP 1 lembar? Nggak usah, itu yang kita pelajari. Yang harus kita pelajari yang lengkap. Yang lengkap ini berdasarkan standar proses. Nah, itu deh. Jadi tidak perlu dipertanyakan lagi. RPP yang mana yang mau kita buat, Pak? Apakah yang 1 lembar atau seperti apa? Yang seperti ini yang diharapkan sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Nah, terkait dengan format dan komponen di dalam RPP ini, contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti ini. Ada yang dikatakan identitas sekolah itu juga. Identitas SD, SDA, kemudian tema, temanya keluargaku, anggota keluargaku, karena kelas 1 semester ganjil, kemudian materi pokoknya tentang anggota keluargaku, kemudian ada kasih waktu 4 jam pelajaran, kemudian masuk ke dalam tujuan pelajaran. Nah, pada bagian ini tentunya merupakan bagian awal dari penyusunan RPP. Nah, terkait dengan penyusunan RPP ini, Bapak ingin memberikan informasi bahwa tujuan pembelajaran menurut salah satu teori itu kita bisa menggunakan formula ABCD, ya. Audience, Behavior, Foundation, and Degree. Nah, istilahnya ABCD ya. Audien itu adalah peserta didik atau siswa, kemudian behavior itu adalah perilaku yang ingin dicapai, disebut dengan behavior. Kemudian C itu adalah condition, ya, bagaimana kondisi pembelajaran dilakukan untuk mencapai perilaku
tersebut. Kemudian yang terakhir adalah D. D itu adalah yang terkait dengan degree ataupun tingkatan dalam bahasa kita. Nah, terkait dengan ini sebagai contoh Bapak ingin sampaikan ya seperti apa formulasi penyusunan tujuan pembelajaran dalam RPP itu yang menggunakan formulasi ABCD, Pak. Nah, misalnya pertama A itu audiens. Tentu di dalam di dalam sebuah tujuan pembelajaran seperti yang nomor 1 ini, audiensnya pasti adalah peserta didik atau siswa. Nah, ini A ini. Kemudian misalnya kalau ditanyakan dari nomor 1 ini contoh tujuan pembelajarannya yang mana yang disebut dengan behavior, yaitu perilaku yang ingin dicapai. Perilaku yang ingin dicapai kepada peserta didik itu di dalam contoh nomor 1 ini dapat menyanyikan lagu dengan tinggi rendah suara yang tepat dengan penuh percaya diri. Nah, tentu dapat menyanyikan lagu dengan tinggi rendah suara yang tepat itu adalah behavior yang ingin dicapai di dalam pembelajaran ini. Inilah menjadi behaviornya, perilakunya. Kemudian C misalnya condition. Nah, seperti apa kondisi pembelajaran itu sehingga kompetensi itu bisa dicapai atau tujuan itu bisa dicapai? Ini sudah disebutkan dengan mendengarkan lagu dan menyimak penjelasan guru. Inilah kondisi pembelajaran yang dilakukan. Nah, sementara untuk diksi di sini disebutkan dengan penuh percaya diri. Nah, itu adalah tingkatan. Nah, tentu terkait dengan hal ini, inilah salah satu contoh formulasi penyusunan tujuan pembelajaran dengan formulasi ABCD, audience, behavior, condition, and degree. Nah, terkait dengan hal ini begitu juga yang terdapat di dalam contoh nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, sampai 5. Nah, itu contohnya. Itu di saat kita menyusun RPP pada bagian tujuan pembelajaran. Nah, kemudian berikutnya ya, bagaimana pula kita menyusun menentukan kompetensi dasar dan indikator penilaian kompetensi. Nah, terkait dengan ini Bapak coba gunakan ya supaya nanti bisa lihat ya. Kalau yang 3.2 ini adalah KD yang sudah ditetapkan di dalam sebuah aturan ya, yang harus dipelajari di dalam proses pembelajaran. Nah, di saat kita menulis ataupun menjabarkan indikator pencapaian kompetensi, maka 3.2 tetap ditulis di 3.2. Nah, ini juga 3.2 seperti itu. Nah, sama seperti misalnya di saat kita menulis indikator pencapaian kompetensi terkait KD 4.2 ini, ya, 4.2, maka di saat kita menulis indikator pencapaian kompetensi ini tetap ditulis, ini juga tetap ditulis. Nah, di situ sebagai contoh terkait dengan penulisan indikator pencapaian kompetensi. Nah, tentu di dalam hal ini perlu juga Bapak sampaikan bahwa di saat kita menyusun indikator pencapaian kompetensi, tentu kita akan menggunakan yang namanya KKO. KKO itu kepanjangannya adalah kata kerja operasional. Jadi kata kerja operasional yang akan digunakan di dalam mengembangkan indikator pencapaian kompetensi. Nah, misalnya di dalam KD 3.2 memahami hubungan persaudaraan dengan keluarga besar ayah dan ibu. Nah, tentu terkait dengan tingkat pemahaman ini ada di C1 ya, di KKO C1. Tentu di sini ada menjelaskan. Nah, apa yang dijelaskan? Hubungan persaudaraan dengan keluarga besar ayah. Begitu juga dengan 3.2 aja 2 maksudnya. Ini Bapak ya, 3.2. 3.2 ini nanti pakai warna hitam ya. 3.2 menjelaskan hubungan persaudaraan dengan keluarga besar ibu dan seterusnya. Begitu juga di saat kita menulis ataupun mengembang indikator pencapaian kompetensi pada KD 4.2 yang ada di KI 4.
tentang keterampilan. Contohnya 4.2 menggambarkan silsilah keluarga dari keluarga besar dari ibu maupun dari keluarga besar dari ayah. Nah, tentu di sini di saat kita menulis IPK atau indikator penilaian kompetensi, mempraktekkan memperkenalkan diri dan anggota keluarga inti dengan cantum. Contoh yang lain misalnya di 4.2.2 nya, maaf ya, 2.2 ya, mempraktekkan perkenalan diri dan anggota keluarga inti dengan percaya diri dan seterusnya. Nah, seperti itu di dalam kita menyusun SOP pembelajaran terpadu terkait dengan kompetensi dasar ya dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, seperti yang ada di dalam bagian ini. Nah, itulah beberapa terkait dengan kompetensi dasar dan indikator penilaian kompetensi. Kemudian berikutnya, ya Bapak coba next slide ya. Bapak hapus dulu terkait dengan tulisan tadi ya. Nah, bagaimana kita misalnya menulis materi pembelajaran dalam menyusun RPP? Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, misalnya kita harus fokus ke dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran dalam menulis materi pembelajaran itu. Sebagai contoh di sini, Bapak next. Iya, misalnya kegiatan pembelajaran itu mengamati atau membaca. Apa yang dilakukan di dalam tema sebagai contoh? Misalnya tentang kata saya ini bisa diganti dengan nama siswa. Sebagai contoh sini Udin misalnya. Udin memiliki ayah. Kemudian Pak Udin memiliki ibu dan Udin juga memiliki kakak. Keluarga Udin terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan saya. Keluarga Udin saling menyayangi. Ini contohnya. Artinya di dalam kita menulis materi pembelajaran dalam RPP itu, materi ini harus ditulis. Bukan hanya materi pokok. Misalnya materi pokok adalah misalnya keluarga misalnya siswa, misalnya kan ada ayah, ada ibu, ada sebagainya. Nah, bukannya sekadar itu, akan tetapi materi pembelajaran itu ditulis mana yang inti dari materi itu, bukan ditulis. Nah, contohnya di dalam kegiatan mengamati. Contoh berikutnya misalnya di dalam berlatih, materinya apa? Misalnya mengamati foto keluarga Udin, menyebutkan nama ayah Udin, kemudian menyebutkan nama ibu Udin, termasuk juga menyebutkan nama kakak Udin. Nah, itu ya. Kalau kegiatan pembelajarannya berlatih. Nah, di saat misalnya belajar itu bernyanyi, tentu juga materi pembelajaran. Materi tentang nyanyian itu juga harus ditulis. Sebagai contoh misalnya nyanyian yang digunakan di sini adalah Sayang Semuanya, ciptaan Bu Kasur ya. Misalnya nyanyi 1-1, aku sayang ibu, 2-2, aku sayang ayah, 3-3, sayang adik kakak, 1-2-3, sayang semuanya. Nah, kalau kita lihat dari segi kegiatan bernyanyi ini, maka lirik dan syair nyanyian itu ya atau lagu itu harus kita tulis. Jadi bukan hanya judul nyanyiannya saja, tapi syair-syairnya juga harus ditulis. Itu yang disebut dengan materi pembelajaran di dalam RPP pelaksanaan pembelajaran terpadu. Kemudian berikutnya, kalau seandainya kegiatan pembelajaran itu bercerita, apa yang mau diceritakan? Apa isi lagu tersebut? Siapa yang disayangi? Kemudian diminta untuk diskusi bersama teman-teman, ceritakan hasil diskusi di depan kelas. Nah, maka apapun itu harus ditulis. Begitu juga seterusnya. Nah, itu yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Nah, itu yang terkait dengan bagian yang ini ya. Nah, kemudian berikutnya yang terkait dengan media, metode, media, serta sumber belajar. Ini contohnya. Media adalah alat peraga yang digunakan di foto dengan siswa, foto keluarga, foto keluarga guru, karena guru nanti akan menjelaskan bahwa guru punya keluarga gitu kan. Kemudian berikutnya teks sila dalam Pancasila, disiapkan 5 lembar dan seterusnya. Nah, ini ditulis. Itu yang disebut di dalam bagian yang berikutnya ini terkait dengan metode, media, dan serta sumber.
belajar. Kemudian yang kedua terakhir, di dalam membuat RPP itu ya harus ada langkah-langkah pembelajaran. Nah, ingat penjelasan Bapak yang terdahulu bahwa di dalam pembelajaran terpadu ini, saat Bapak menjelaskan modul berapa kemarin itu? Kemarin Bapak menjelaskan tentang modul 2 ya. Modul 2 tentang prosedur umum pembelajaran terpadu. Nah, itu kan ada kegiatan pendahuluan ya, ada kegiatan inti dan ada kegiatan akhir dan tindak lanjut. Nah, maka di dalam kita menyusun RPP juga diawali dengan kegiatan pendahuluan. Ini sudah Bapak jelaskan beberapa kegiatan pendahuluan berdasarkan standar proses. Nah, berikut selain kegiatan pendahuluan ada kegiatan inti. Sebagai contoh di sini ada kegiatan ayo membaca, ayo berlatih, ayo bernyanyi, kemudian bercerita. Berikutnya ayo mengamati lagi, ayo berlatih. Kemudian ayo berlatih lagi, ayo mencoba, dan seterusnya sampai kegiatan inti di dalam pembelajaran itu selesai. Maka perlu Bapak ingatkan, kenapa kok banyak sekali kegiatan Bapak yang sama di dalam sebuah RPP? Ingat bahwa di saat kita menyusun langkah-langkah pembelajaran atau tahapan-tahapan di dalam pembelajaran mulai dari pendahuluan, inti dan penutup, tentunya rencana pelaksana pembelajaran karena DPD adalah satu subtema, berarti satu subtema itu dipelajari selama sehari ya, mulai dari jam pertama sampai akhir. Nah, itu tergantung dengan alokasi waktunya. Biasanya subtema ini dipelajari dalam satu hari. Nah, itu makanya banyak kegiatan berulang juga di sini. Sudah membaca, baca lagi berikutnya. Setelah berlatih, berlatih lagi berikutnya. Itu karena kegiatan sehari. Maka RPP ini juga RPP sehari. Mungkin bisa juga disebut istilah demikian. Setelah kegiatan inti ada kegiatan penutup. Nah, di dalam Bapak menjelaskan modul 2 kemarin pada KB3. Di KB3 itu ada yang berkaitan dengan kegiatan akhir dan tindak lanjut. Nah, ini ada hubungannya dengan kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup ada kegiatan mengumpulkan, mencarikan, menemukan manfaat langsung tidak langsung di dalam pembelajaran dan sebagainya. Nah, itu yang harus ditulis ya. Nah, kemudian yang terakhir di dalam kita menyusun RPP itu adalah penilaian terpadu. Nah, di dalam modul kita, di dalam modul 5 ini dibuat sebuah KB secara khusus ya. Sebuah KB yaitu KB2, bukan KB2, modul khusus modul 5 ya. Ada KB1 tentang konsep, prinsip, saran, penilaian dalam pembelajaran terpadu, ada yang terkait dengan prosedur pengembangan dan format penilaian pembelajaran terpadu. Nah, terkait dengan hal ini ya, Bapak ingin sampaikan bahwa di dalam kita melakukan penilaian di dalam merancang rencana pembelajaran terpadu ini, ada beberapa konsep yang perlu kita ketahui seperti yang terdapat di dalam modul kita pada halaman 5.4 ya. 5.4. Nah, pada halaman 5.4 ini ada gambar. Ini merupakan konsep di dalam melakukan pembelajaran terpadu. Nah, apabila penilaian yang kita lakukan pasti apakah itu melalui tes maupun non-tes, tentu dalam rangka mengukur pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai. Nah, itu pasti 4 komponen ini yang tapi di dalam gambar yang ada di dalam buku kita atau modul kita pada halaman 5.4 itu nilai tidak ada, tapi bisa saja itu kenapa nilai tidak ada, karena diketahui bahwa di dalam kompetensi yang diberikan kepada yang ada di dalam sebuah kurikulum itu terkait dengan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sementara nilai itu yang mungkin bisa berhubungan dengan karakter ya, nilai karakter. Nah, itu yang masuk di sini. Nah, terkait dengan penilaian dilakukan dengan cara non-tes itu bisa dalam bentuk skala sikap, daftar periksa, kuesioner, pattern anekdot,
portofolio, catatan pola, jurnal, catatan kinerja. Itu yang ada di halaman 5.4. Kemudian apabila kita melakukan penilaian dalam bentuk tes, tes itu bisa dalam bentuk tes tulisan, tes tertulis, tes perbuatan. 3 tes yang dilakukan. Nah, terkait dengan ini tentu bisa kita pahami di dalam melakukan tes tertulis ada nama tes tertulis dalam bentuk uraian, yaitu dalam bentuk tes tertutup, terbatas, terstruktur, bahkan ada dalam bentuk tertulis bebas terbuka. Kemudian dalam bentuk tes tertulis objektif itu ada dalam bentuk yang ganda, benar salah, menjodohkan, ini hanya dalam bentuk kegiatan memilih ya. Kemudian berikutnya untuk isian dalam bentuk isian singkat panjang dan khusus, ini isian. Nah, itulah bentuk tes tertulis ya, yang bisa dilakukan di dalam rangka penilaian pengetahuan, keterampilan dan sikap. Nah, terkait dengan prinsip penilaian ya, kalau di dalam modul kita ini ada 2 konsep yang ditawarkan, mulai dari prinsip integral, komprehensif, prinsip kesinambungan, objektif ya. Kemudian ada juga prinsip menurut pendapat Matthew ya. Nah, ini yang ada di halaman 5.5 sama 5.6. Nah, yang Bapak tampilkan ini prinsip penilaian pembelajaran berdasarkan standar penilaian pendidikan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, terkait dengan ini ya, ada beberapa prinsip yang digunakan di saat kita menyusun RPP. Pertama, di dalam penilaian itu harus sahih, objektif, adil, kemudian menyeluruh dan berkesinambungan, kemudian terbuka, terpadu, sistematis, ya, beracuan kriteria, sampai kepada akuntabel. Inilah beberapa prinsip-prinsip di dalam melakukan penilaian. Nah, itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, terkait dengan hal tersebut tentunya ya, di dalam sahih itu sendiri, bagaimana dikatakan prinsip sahih di dalam melakukan penilaian? Penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Jadi yang diukur itu misalnya tadi 3.1. Nah, kemampuan itu yang diukur. Itu namanya sahih. Jangan sampai nanti pengukuran itu di luar apa yang diukur, yang tidak mencerminkan kemampuan yang terukur. Nah, itu yang dimaksud di dalam kita melakukan prinsip penilaian. Kemudian objektif, ya, objektif itu penilaian yang didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. Jadi di saat kita menyusun penilaian itu harus ada prosedurnya, bagaimana, kriteria seperti apa, dan tentu di dalam kita menyusun penilaian itu atau merancang penilaian di dalam RPP itu tidak boleh dipengaruhi oleh subjektivitas ya. Penilai maka harus dinetralisir, itu disebut objektif. Kemudian terkait dengan prinsip adil ya, adil tentu tidak menguntungkan atau merugikan seorang peserta didik dengan keberagamannya. Kemudian yang keempat, terpadu. Bagaimana penilaian yang dikatakan bahwa penilaian ini memiliki prinsip terpadu, di mana penilaian yang dilakukan itu merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Jadi apa yang dipelajari itu yang diukur. Dengan seperti pembelajaran daring sekarang ya banyak dikeluhkan oleh orang tua. Tahu-tahu gurunya memberikan tugas, padahal proses tidak ada. Ini kan tidak terpadu dengan proses pembelajarannya. Caranya seperti apa, Pak? Ada proses pembelajaran, dan proses pembelajaran itu mengukur proses pembelajaran itu sendiri. Jadi jangan terpisah antara satu komponen dengan yang lain. Itu yang dimaksud dengan prinsip terpadu. Penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Kemudian penilaian yang dilakukan itu harus memiliki prinsip terbuka. Ya, terbuka itu prosedur, baik dari segi prosedur penilaian, kriteria penilaian, kemudian dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Pihak berkepentingan itu siapa? Mulai dari peserta didik, atasan guru, bahkan orang tua siswa. Kenapa?
Karena nanti supaya jangan salah persepsi terhadap penilaian yang diberikan. Oh, kenapa nilai dapat sekian? Itu bisa terjadi karena tidak ada keterbukaan di dalam melakukan penilaian, baik dari segi prosedurnya maupun kriteria dan dasar pengambilan keputusan. Kemudian berikutnya, prinsip menyeluruh dan berkesinambungan. Bagaimana pula prinsip ini, Pak? Penilaian yang dengan prinsip menyeluruh dan berkesinambungan ini ya, ini terkait dengan penilaian yang mencakup semua aspek kompetensi dan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau dan melihat perkembangan kemampuan peserta didik. Artinya apa? Jadi penilaian yang dilakukan itu harus seluruh kompetensi, mulai dari kompetensi pengetahuannya, sikapnya, sampai kepada keterampilannya. Jangan nanti di dalam kita melakukan penilaian itu hanya penilaian pengetahuan saja, sikap tidak ternilai, kemudian juga keterampilan tidak ternilai. Nah, ini tidak menganut prinsip menyeluruh dan berkesinambungan. Nah, itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, prinsip penilaian dalam bentuk sistematis ya. Penilaian sistematis ini dilakukan secara berencana dan bertahap dengan langkah-langkah baku. Ada langkah-langkah pembelajaran penilaian yang dilakukan, nanti akan dijelaskan pada sesi berikutnya, pada slide berikut bagaimana langkah-langkah di dalam tahapan prosedur dalam melakukan penilaian. Nah, maka mulai dari perencanaan seperti apa di dalam melakukan penilaian, kemudian bagaimana pelaksanaannya, dan bagaimana bagian akhir daripada kegiatan penilaian. Ini yang terkait dengan sistematis dalam prinsip penilaian terpadu. Kemudian berikutnya yang terkait dengan prinsip beracuan kriteria. Berarti penilaian yang didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Jadi ada acuan yang dinilai itu berdasarkan capaian kompetensi. Kalau kompetensinya mampu misalnya memperkenalkan diri dengan baik, pertama menyebutkan nama, kemudian menyebutkan usia, jenis kelamin, itu harus tertera dengan baik. Nah, itu menjadi acuan. Jangan sampai nanti beda peserta didik atau siswa beda acuannya, harus acuan yang sama. Maka kriteria yang ditulis harus jelas ya terhadap acuan-acuan kriteria yang ditetapkan di dalam melakukan penilaian. Kemudian yang terakhir, prinsip di dalam kita menyusun RPP itu harus akuntabel. Bagaimana yang dikatakan penilaian itu menganut prinsip akuntabel, Pak? Nah, ini terkait dengan bahwa penilaian itu harus bisa dipertanggungjawabkan, baik dari segi mekanisme yang dilakukan, baik dari prosedurnya, tekniknya, maupun hasil yang ditetapkan. Nah, tentu berkaitan dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas terhadap penilaian yang dilakukan. Itu yang dimaksud di dalam beberapa prinsip penilaian pembelajaran terpadu. Berikutnya perlu Bapak sampaikan, untuk standar penilaian pendidikan ini bisa diakses melalui Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Kemudian berikutnya tentang bentuk-bentuk penilaian. Di dalam Permendikbud ini juga dijelaskan, ini yang terkait dengan penerapan K13 ya. Barangkali yang terkait dengan modul kita mungkin ada kesamaan dan perbedaan bentuk penilaian. Nah, terkait dengan bentuk penilaian adalah bentuk ulangan ya, ada pengamatan, ada penugasan, ada bentuk lain yang diperlukan. Nah, kalau di dalam modul kita ini di halaman 5.10 bentuk penilaian alternatif ya, catatan sekolah, cuplikan kinerja, dan portofolio dan sebagainya. Ini contohnya. Nah, cuman sudah dilakukan di dalam standar penilaian pendidikan ini, bahwa penilaian yang dilakukan oleh pendidik atau guru itu bisa dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, atau bentuk lain yang diperlukan. Nah, maka dari itu penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan setidaknya 3 manfaat. Pertama, mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik. Yang kedua, untuk memperbaiki proses pembelajaran. Yang ketiga, untuk menyusun laporan kemudian hasil belajar, baik itu hasil belajar harian, tengah semester, akhir semester, maupun akhir tahun, ataupun dengan bentuk
kemajuan laporan kemajuan hasil belajar untuk kenaikan kelas. Nah, itu bentuk-bentuk penilaian yang ditetapkan di dalam standar penilaian Permendikbud nomor 23 2016. Nah, tentu di dalam kita melakukan penilaian tidak terlepas dari taksonomi Bloom. Ada ranah kognitif, mulai dari menerima, merespon, menghargai, mengapresiasi, karakterisasi, menilai. Nah, ini juga yang Bapak sebutkan tadi di saat kita menyusun indikator pencapaian kompetensi yang terkait dengan KKO. Jadi KKO-nya itu adalah kata kerja yang digunakan di dalam menyusun indikator pencapaian kompetensi. Ini contohnya di dalam afektif atau sikap. Kemudian selain yang afektif atau sikap, ada lagi ranah kognitif yang kita sebut dengan pengetahuan. Ini ada 6 tingkatan, C1, C2, C3 sampai C6. Nah, mulai dari mengingatkan, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi sampai menciptakan atau membuat. Nah, itu yang terkait dengan ranah kognitif. Nah, dari ini beberapa kata kerja yang digunakan di C1 ini mulai mengutip sampai kepada menelusuri. Kalau untuk memahami, ya, kata kerjanya, profesionalnya mulai dari memperkirakan sampai membedakan. Nah, begitu juga sampai kepada C6. C6-nya mulai mengumpulkan sampai menampilkan. Nah, itu beberapa kata. Begitu juga dengan ranah psikomotor atau keterampilan. Nah, mulai dari P1, P2 sampai P5. Jadi kalau afektif itu ada 4, kalau kognitif itu ada 6, sementara kalau psikomotor itu atau keterampilan itu ada 5 tingkatan. Nah, tentu dia memiliki kata kerja operasional masing-masing. Nah, itu yang terkait dengan di dalam kita melakukan penilaian pembelajaran terpadu. Nah, terkait dengan prosedur seperti yang Bapak sampaikan tadi, prosedur penilaian pembelajaran ya, yang merupakan bagian dari prinsip melakukan penilaian ya, yang disebut dengan sistematis tadi, maka di sini berkaitan dengan prosedur penilaian dan penilaian proses belajar dan hasil belajar yang dilakukan oleh pendidik itu atau guru itu. Pertama, menetapkan tujuan penilaiannya untuk apa dengan mengacu pada RPP yang telah disusun. Itu 7 tujuan penilaian. Setelah membuat tujuan, kemudian membuat kisi-kisi penilaiannya, kemudian membuat instrumen, analisis kualitas instrumen, melakukan penilaian, mengolah, menganalisis, sampai kepada melaporkan dan mengembangkan laporan hasil penilaian. Nah, itu beberapa prosedur di dalam melakukan penilaian. Nah, itu. Kemudian setelah itu ya, di dalam penilaian ini juga Bapak sudah sampaikan tadi format penilaian terpadu. Ini penilaian sikap, ya, ada contohnya juga sudah Bapak sampaikan tadi, ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan. Nah, tentu terkait dengan hal ini ya, tentu muncullah tugas yang harus kita kerjakan, dan sedianya hari ini adalah 4 hari terakhir. Tapi karena modul yang kita bahas pada hari ini itu adalah sesuatu yang tak terpisahkan dengan RPP itu sendiri, maka kita bahas terlebih dahulu. Nanti Bapak berharap RPP yang 2 RPP yang kita susun itu bisa diselesaikan pada tanggal 4 atau hari Rabu yang akan datang, 4 November 2020. Oke, silakan terkait dengan penjelasan Bapak ini, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan penyusunan RPP atau penjelasan dari apa yang Bapak sampaikan. Silakan disampaikan. Namun di dalam itu Bapak mohon izin sebentar ke belakang. Silakan bagi yang mau bertanya atau menyampaikan pendapat, silakan.
Silakan. Ada yang mau menyampaikan pendapat atau pertanyaan terkait dengan pembahasan kita? Ada? Halo? Atau di dalam tuak ini tinggal Bapak sendiri kah? Masih hadir, Oh, masih monitoring ya? Kirain nggak ada yang monitor lagi. Oke, dari penjelasan yang Bapak sampaikan tadi, silakan kalau mau bertanya atau menanggapinya terkait dengan penjelasan tersebut, silakan. Ada? Pak Afrizal, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tanya dikit Pak. Ayo, silakan. RPP itu Pak bisa disederhanakan Pak? Ya, Pak Afrizal bertanya apakah RPP yang kita buat dua buah itu Pak bisa disederhanakan atau seperti apa ya? Oke. Sebelum Bapak menanggapi apa yang ditanyakan oleh Pak Muhammad Afrizal, ada yang mau menanggapi dulu? Kalau nggak salah tadi sudah Bapak jelaskan ya di dalam penjelasan tadi. Ada yang mau menjelaskannya kembali dengan Pak Afrizal? Silakan. Ada? Bu Riana mungkin mau menjelaskan? Ada yang mau menjelaskan? Silakan terkait dengan penyederhanaan tugas. Ada? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, tadi Bapak sudah jelaskan Pak Muhammad Afrizal. Memang di surat edaran Mas Menteri terkait dengan penyederhanaan RPP itu memang kita diberi ruang ya untuk membuat RPP itu yang lebih sederhana. Ya. Di mana RPP itu bisa dibuat setidaknya terdapat satu adalah tujuan pembelajaran, yang kedua langkah-langkah pembelajaran, dan yang ketiga adalah penilaian. Nah, apakah bisa kita lakukan tugas ini dengan sederhana? Tentu harapan kita kalau yang sederhana itu kan lebih mudah melakukannya. Cuman 3 komponen. Nah, tentu di dalam perkuliahan ini kita tentu harus mempelajari sesuatu yang lebih lengkap, lebih konkret ya di dalam kita membuat sebuah RPP. Tentunya di situ ada mulai dari misalnya ada tujuan pembelajaran, ada indikator pencapaian kompetensinya, ada materinya, kemudian ada metode dan media pembelajaran. Nah, itu harapannya. Nah, tentu terkait dengan pertanyaan ini, memang boleh kita itu menyederhanakan RPP, tapi yang kita pelajari dan tugas yang harus kita selesaikan ini harus berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses terkait dengan komponen-komponen yang ada di dalam RPP. Nah, seperti itu Pak Afrizal. Kira-kira bisa dipahami Pak Afrizal? Bisa? Atau yang lainnya? Silakan. Ada? Halo? Pak Afrizal? Ya Pak. Ya, bagaimana dengan penjelasan Bapak tadi? Apakah bisa dipahami? Bisa Pak. Bisa ya. Jadi RPP yang kita buat itu yang komponennya lengkap berdasarkan standar proses ya. Ya. Ada lagi pertanyaan lain? Silakan. Kita punya banyak waktu. Pak. Ya, silakan, Bu Yeni Sofia. Dalam pembuatan tugas RPP Pak kan kita disuruh membuat RPP itu yang revisi Bapak Pak. Kan RPP itu satu Pak. Iya. Jadi RPP itu selalu berubah-ubah. Yang kita buat yang mana? Gitu pertanyaannya. Ya. Ya, yang revisi mana? Kan ada yang 16, 17, 18 Pak.
Atau yang mana Petani maksudnya? contoh yang mana? Nah, terkait dengan ini, Bapak sudah mengemparkan jawabannya kepada teman yang lain yang terkait dengan pertanyaan Ibu Yeni Sophia, ya. Kita tetap kembali kepada peraturan Menteri tentang standar proses, Bu. Jadi beberapa komponen yang harus ada di dalam RPP itu tidak lagi kita pikirkan apakah RPP 16, 17, atau 18 misalnya disampaikan tadi kan. Nah, tapi RPP yang kita buat itu sesuai dengan standar proses saja, Bu. Ada identitas sekolah, ada tema atau subtemanya, ada kelas atau semesternya, ada materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, ada materi pembelajaran, ada metode dan media, serta sumber belajar, ada langkah-langkah pembelajaran, dan ada penilaian. Nah, mulai dari identitas sekolah itu sampai kepada penilaian, itulah yang menjadi tolak ukur kita format di dalam membuat tugas RPP ini, Bu Yeni Sophia. Jadi tidak menyebutkan apakah RPP 2016, RPP 2017, perlu seperti itu, Bu ya. Yang paling penting sesuai dengan standar prosesnya. Ya, kami takut salah, ntar kami buat yang contohnya yang 18, ternyata Bapak nyuruhnya yang 17, itu kan. Ya Pak, makasih Pak. Iya. Bapak juga masih bingung yang disebutkan yang 17 itu yang mana, yang 18 itu yang mana, nggak tahu juga Bapak. Ya. Revisi itu Pak, revisi yang perubahan RPP itu Pak. Yang penyederhanaan itu, penyederhanaan 2019 ya, Mas Menteri. Iya, Pak. Ya. Kan selalu ada perubahan. Ya. Tapi perubahannya nggak begitu banyak kan. Nah, kalau berbicara masalah perubahan, ya, Bapak ingin memberikan informasi sedikit pada bagian, coba Bapak screenshot ya, supaya memberikan wawasan tambahan, barangkali perlu juga Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Bapak share screen pada bagian di dalam kita menyusun RPP itu yang terkait dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang ini, Bu. Nah, kalau yang lalu itu tidak ada yang namanya istilah indikator pencapaian kompetensi atau IPK, ada IPK pendukung, ada IPK kunci, ada IPK pengayaan. Nah, Bapak dapat informasi ini kalau nggak salah sebelum Mas Menteri ya, ya, Pak Nadiem Makarim. Nah, itu di dalam kita menyusun indikator pencapaian kompetensi atau disebut dengan IPK. IPK itu ditulis dalam 3 tingkatan. Ada IPK pendukung, ada IPK kunci, ada IPK pengayaan. Nah, contoh misalnya, kalau kita lihat di sini misalnya memahami 3.2, pemahaman ini dari taksonomi Bloom yang ditampilkan tadi. Memahami ini itu terkait dengan kognisi atau kognitif pada tingkat 2, ya, C2 ini. Nah, tentunya di saat kita menggunakan kata kerja operasional yang ada di bawah C2 ini, ya, kata kerja yang digunakan pada C2 itu termasuk IPK kunci. Nah, akan tetapi apabila kata kerja yang kita gunakan itu pada C1, pada tadi 32 nih ya, 3.2 ini, karena 3.2 memahami nilai C2, apabila kita menggunakan KKO pada C1, maka KKO C1 itu termasuk ke dalam IPK pendukung. Nah, itu dia. Nah, tapi kalau seandainya ya kita menggunakan, ada suara lain terganggu kita. Ya.
Kemudian kalau seandainya di dalam contoh yang ini ya kita menggunakan KKO yang ada di C3, C4, C5 dan C6, maka KKO tersebut termasuk ke dalam IPK pengayaan. Nah, itu setahu Pak Nuzli terkait dengan salah satu perubahan di dalam menyusun RPP, Bu. Nah, itu di perubahan diantaranya. Jadi kalau misalnya peserta didik kita itu bisa kita melakukan evaluasi atau ulangan, kalau ada yang belum tuntas atau belum kompeten, maka IPK yang kita ajukan untuk proses pembelajaran kembali maupun pengulangan dari kegiatan evaluasi yang kita lakukan itu terkait dengan IPK pendukung dan IPK kunci. Nah, tapi kalau penanganannya terhadap siswa kita yang sudah tuntas atau sudah kompeten, maka disitulah kita akan menggunakan IPK pengayaan karena dia sudah kompeten, sudah masuk kepada nilai tingkat KKM yang sudah ditetapkan. Nah, itu Bu. Itu yang barangkali sebagai nilai tambah ya, mungkin perlu juga Bapak sampaikan terkait dengan tutorial ini. Itu saja barangkali Bu Yeni Sophia. Apakah yang Bapak jelaskan cukup jelas, Ibu Yeni? Iya. Ya. Pak. Bagaimana yang lain lagi? Ada yang mau menambahkan, silakan terkait dengan tanggapan Bapak atau pertanyaan yang baru. Silakan. Ada?